Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yukazzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Karena ada kata din di sini, berarti pembalasan ini termasuk dalam agama. Dan dalam agama ini adalah dalam agama Islam. Sekali lagi, kalau kaum kafir mendustakan hari pembalasan, itu suatu hal yang lumrah yang tidak perlu kita pikirkan lagi. Itu udah jaminan lah bagi Allah. Apalagi dia jika hidup di dalam lubang untuk menistakan Islam, untuk menghancurkan agama Islam, seperti kaum kafir Quraisy tentunya di masa kehidupan Rasulullah. Ini yang menjadi masalah ketika ayat-ayat ini menghinggapi umatnya Rasulullah, umatnya Muhammad. Sekali lagi, karena dia memilah-milah ayat-ayat Al-Quran yang dapat mendukung hawa nafsunya, yang dapat mendukung kemaksiatannya, itu dia akan peluk erat. Tapi ketika ayat-ayat ketegasan Allah, termasuk ke dalam ketika mereka yang berbuat curang itu nanti mendapat celaka, maka sudah termasuk ke dalam orang yang mendustakan hari pembalasan. Memang tingkat iman seorang itu berbeda-beda. Karena berbeda-beda itu, makanya kita harus tahu diri. Aku ini ternyata masih terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Aku takut sekali ketika aku memegang posisi itu, kemaksiatan ini terus merongrongku. Teman-temanku itu ahli maksiat semua. Nanti mereka meminta tender-tender, meminta pertolongan-pertolongan, meminta bantuan-bantuan. Aku jadi tidak enak sama mereka. Harusnya tahu diri seperti itu. Karena cendekiawan-cendekiawan Islam, karena orang-orang pintar, orang-orang bertitel di dalam Islam itu jumlahnya tidak hanya 1.000-an, jutaan mungkin malah. Harus tahu diri. Harus bisa mengukur diri. Harus tahu letak posisi kita di mana. Kecuali kalau yang mengangkat itu memang Rasulullah, yang kedekatan dengan Allahnya itu sangat tinggi. Makanya di Arab itu, di dunia Timur Tengah itu, para imam, para wali, para ayatullah, para kiainya mungkin, itu senantiasa membimbing mereka dalam bidang apapun. Kan karena kita dalam berbentuk republik, mau tidak mau. Artinya ini suatu hal yang menjadi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan mentang-mentang kita mayoritas. Kan terbukti Menteri Agama itu memang harus dari orang Islam. Padahal di dalam luar orang Islam itu juga banyak ahli-ahli agama yang bisa jadi malah lebih memperbaiki Kementerian Agama. Tidak akan terjadi korupsinya Al-Quran itu. Ya, tidak bisa seperti itu, karena di dunia kafir juga orang Islam ditindas. Ya, masa kita mau mengikuti mereka? Tidak mau mengambil jalan yang sesuai dengan logika. Ketika memang sudah tidak ada ahli agama, orang-orang pintar di dalam Islam yang tidak tercemar oleh dunia korupsi, dunia mafia, ya kita cari orang yang di luar agama. Ada satu sejarah di mana penduduknya mayoritas Islam, ketika gubernurnya bukan orang Islam, itu peradabannya jauh lebih tinggi, kemajuannya jauh lebih tinggi. Bukan Allah menghukum, bukan. Karena
Sudah saking kita terlalu kegeerannya karena kita orang Islam. Udah orang Islam pasti bener lah kita percaya. Pasti tidak akan mengambil duit rakyat. Tai kucing. Sekalinya ada orang kafir yang benar-benar geram ketika melihat ormas-ormas menerima dana dari uang yang sudah dinisbahkan untuk rakyat. Mereka tidak kerja apa-apa, hanya garuk-garuk kelamin kerjanya, tapi terjamin oleh negara. Karena kalau tidak mereka nanti akan berbuat onar. Kau itu termasuk ke dalam golongan orang pendusta, wahai. Walaupun kau Islamnya luar biasa, sholatnya kau menjadi imam mungkin di sebuah masjid. Kau mungkin menjadi orang terhormat di lingkunganmu. Geram. Pembangunan-pembangunan yang harusnya terjadi jadi terbengkalai untuk memenuhi hawa nafsu organisasi masyarakat. Yang dengan benteng Islamnya, yang dengan benteng Muhammadnya, harus dipuaskan hawa nafsu mereka. Harus diakui. Karena memang kita sudah terpesona dengan kata Islam itu sendiri. Seolah-olah walaupun kita bejatnya luar biasa, jalimnya luar biasa, durjananya luar biasa, kita pasti masuk surga. Tidak, cuy. Jahanam itu adalah sebuah tempat yang benar-benar terhina. Musuh-musuhnya para nabi terjerembabkan semua ke dalam lubang jahanam. Sesuci apapun Muhammad, sesuci apapun Ibrahim, nabi-nabi yang telah dipilih oleh Allah, tidak berhak untuk mengambil syafaat di sana. Karena sekali lagi murkanya Allah itu terkadang saking terlalu feminimnya. Luar biasa dendamnya itu berkali-kali lipat dari apa yang dimiliki oleh hati manusia. Mereka tertawa terpongah-pongah. Merasa dijalimi karena mayoritas Islam tapi harus mengikuti apa yang dikatakan oleh orang kafir. Mereka tidak melihat dalam diri mereka sendiri itu bagaimana tercemarnya umat Islam ke dalam bisikan laknatullah. Tunduk kepada orang jalim, tunduk kepada orang penindas yang jelas-jelas hartanya diambil dari membunuh orang, dari mengambil hak orang lain. Ya wajar kan, Sunni tidak, rukun imannya tidak ada keadilan ilahi. Ya justru itu. Justru itu, kalau tidak ada keadilan ilahi dalam rukun iman kalian, maka kalian seharusnya berpikir. Percaya kepada kitab Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada kitab, percaya kepada hari pembalasan. Itu harusnya jauh lebih takut. Apakah kau tidak takut kepada apa yang kau percaya itu para nabi tidak pernah berbuat curang? Apakah kau tidak takut itu kepada para malaikat yang menjaga pintu surga, menjaga pintu neraka? Apakah tidak takut itu kepada kitab-kitab Allah yang kau ambil keuntungan-keuntungan yang seharusnya kau sadar kau itu sudah kayanya luar biasa? Apa sih yang kau cari? Kehormatan apa lagi yang kau cari? Kenikmatan apa lagi yang kau cari? Kalau kau ingin mendapat kemudahan, kau pindah profesimu. Jadi bintang film, jadi artis. Yang dalam hitungan detik transferannya luar biasa. Jangan kau kerja di dalam bidang pemerintahan yang tanggung jawabnya langsung kepada Allah. Yang Allah begitu murka karena tidak mengamalkan Al-Quran engkau. Disitulah ayat Allah yang berkata, salat-salat mereka akan aku makan. Sajadah-sajadah yang mereka sujud itu akan menimpa kepala mereka. Mereka sujud kepadaku sambil berpikir bagaimana kecurangan-kecuranganku itu bisa terlindungi dengan menyuap-menyuap hakim, menyuap-menyuap jaksa.
menyuap orang-orang yang akan mengambil keputusan. Sungguh menjijikan. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin.